Assalamualaikum Bu Atul. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Gini Bu, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Oke, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Silakan, mungkin ada yang bisa saya bantu. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala SMPN 2 Batu Ampar ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pimpinan di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Yang namanya masalah pasti selalu ada ya Bu Ayu ya, baik terkait dengan peserta didik ataupun mungkin kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru. Yang jelas banyak sekali masalah-masalah yang terkadang menimbulkan dilema-dilema tertentu. Saya ambil misalkan salah satu contoh kasus ya Bu ya, seperti yang Bu Ayu juga ketahui beberapa saat kemarin kita punya seorang siswa yang tersandung masalah hukum dan dia harus menjalani serangkaian hukuman, serangkaian proses pengadilan ya. Nah, itu kan secara langsung akan mempengaruhi kinerja kita, dalam artian kita harus mengambil sebuah kebijakan bagaimana kita menyikapi hal ini, kan? Jadi kalau dilihat permasalahan ini ya, tentu kita dilemanya adalah antara kita ingin bertindak tegas, mengeluarkan siswa dari sekolah, ataukah kita tetap menerima, artinya tetap dia sebagai siswa di sekolah kita ya, dengan memberikan waktu dia untuk menjalani semua proses peradilan yang dia hadapi gitu ya. Nah kemudian itu sebenarnya pada awalnya tentu dilema itu karena keduanya itu pasti akan ada dampak yang katakan itu mungkin bisa negatif bisa positif. Kemudian ketika kita menghadapi dilema itu tentu yang menjadi pertimbangan adalah apakah ada regulasi yang dilanggar, apakah ada tata tertib yang kita langgar ketika kita mengambil baik kebijakan yang pertama ataupun kebijakan yang kedua. Mungkin kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi gini ya Bu, waktu itu kan kami sudah mempelajari modul nih. Dalam modul itu yang saya pelajari itu ada dua jenis dilema ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi seperti yang Bu Ayu sampaikan tadi, kalau dilema etika itu kita dihadapkan kepada sebuah persoalan yang mana kedua pilihan itu kita anggap punya nilai kebenaran atau nilai kebajikan, tetapi kita bingung mau milih yang mana sih sebenarnya, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Nah itu yang dilema etika. Tapi kalau rujukan moral ini lebih terkait kepada aturan baku, aturan hukum. Jadi ketika suatu masalah itu sudah terkait dengan tata hukum ya, katakan tata peraturan yang ada. Ketika kita melakukan kebijakan A misalkan ya, tapi itu jelas-jelas melanggar peraturan yang sudah tertulis ya, misalkan misalkan masalah pengelolaan dana anggaran BOS gitu ya. Ketika kita mau mengambil suatu kebijakan ya, tentu patokan kita adalah
ini melanggar peraturan atau tidak. Nah, dalam kasus seperti itu tentu itu adalah rujukan moral. Artinya kita memang tidak punya pilihan lain terkecuali memang kita mengambil kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi kalau dilema etika ini keduanya punya sama-sama sisi positif, sama-sama nilai kebenaran. Contoh yang seperti tadi Bu, ketika kita menghadapi siswa tadi, ya, itu menurut saya dilema etika. Pertama adalah rasa keadilan. Tentu hal yang bertentangan adalah rasa keadilan dan rasa kasihan. Rasa keadilan ini tentu berkaitan dengan kita harus menerapkan tata tertib sekolah secara tegas, secara disiplin. Jika ada siswa yang melanggar peraturan, maka kita mengeluarkan. Kan seperti ini. Di sisi lain, kita ada nilai rasa kasihan. Kalau kita keluarkan siswa ini, bagaimana selanjutnya dengan nasibnya, bagaimana dengan pendidikannya, bagaimana dengan pembelajarannya. Sedangkan kita tahu bersama bahwa setiap anak itu punya hak untuk mendapat pendidikan dan pembelajaran. Di situ sebenarnya keputusan apapun yang kita ambil itu bernilai benar ya. Kita misalkan bertindak tegas, kita menerapkan tata tertib peraturan. Ataupun kita memilih kebijakan untuk tetap tidak mengeluarkan siswa kita tersebut, ya itu juga bernilai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena kita mengambil kebijakan itu berdasarkan rasa peduli, rasa kasihan. Bagaimana dengan kelanjutan pendidikannya? Mungkin seperti itu Bu Ayu. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi kalau dihadapkan pada sebuah situasi dilema etika itu, tentu kita memikirkan sesuatu, kita bertindak berdasarkan apa sih gitu ya. Ketika kita memilih, contoh tadi Bu Ayu, siswa kita menghadapi permasalahan hukum, kita dihadapkan dengan dilema etika, apakah kita akan mengambil kebijakan karena peraturan ataukah atas dasar rasa kasihan gitu ya. Maka di situ kita harus memang benar-benar mempertimbangkan mana nilai-nilai yang mengandung kebajikan lebih banyak, lebih baik ya, lebih mendatangkan kebaikan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak didik kita tadi. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu kita mengkaji ulang mana sih yang lebih tepat, walaupun keduanya benar. Dan pada dilema etika yang kita hadapi waktu itu ya, saya dan mengajak rekan-rekan kita juga untuk diskusi. Akhirnya kita memang mengambil sebuah kebijakan bahwa kita akan menggunakan dasar rasa peduli dan rasa kasihan kita terhadap siswa kita, sehingga kita tetap menerima dia sebagai siswa kita dan kita mengatur regulasi bagaimana dengan kasus yang dihadapi, kita berkonsultasi dengan pihak-pihak lain yang terkait. Jadi seperti itu. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti yang Ibu lakukan itu yang diskusi dulu. Iya. Tentu Bu, karena kita lembaga, bukan satu dua orang yang terlibat di sini. Kita adalah sebuah institusi ya. Karena keputusan ini menyangkut kepentingan anak didik kita, maka saya sebagai kepala sekolah dan seluruh dewan guru juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan ini. Ada nggak Bu hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Misalkan ya tadi diskusi itu saya kira lebih efektif ya. Diskusi dengan rekan sejawat. Waktu itu saya juga berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan dan kita banyak sekali melakukan komunikasi dengan Komisi Perlindungan Anak waktu itu. Saya sendiri juga Bu Ayu
mencari literasi ya, bagaimana ketika sekolah dihadapkan pada situasi ini, dan misalkan sekolah tetap menerima anak kita sebagai siswa kita, bagaimana kita teknis pembelajarannya. Saya banyak juga membaca dari beberapa literasi di internet gitu, karena bagaimanapun menurut saya pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sudah menghadapi masalah yang sama itu bisa menjadi pertimbangan untuk kita bersama. Intinya kita tidak ingin masalah itu menimbulkan masalah yang baru. Karenanya ketika dari pihak dinas pendidikan juga akhirnya menyerahkan kepada sekolah, dan bahkan mereka juga yang penting adalah kekompakan Bapak dan Ibu guru di sini, dan kita duduk bersama dan akhirnya Bapak dan Ibu guru di sekolah kita ya, Dewan Guru di sini sepakat untuk melakukan nanti pelayanan pembelajaran itu akan kita bicarakan teknisnya bagaimana dengan pihak terkait, waktu itu memang dari kejaksaan ataupun dari lembaga pemasyarakatan anak ya, teknisnya bagaimana sampai ke situ. Akhirnya semuanya itu intinya adalah bagaimana kita duduk bersama berdiskusi, karena yang akan berperan dalam menyelesaikan masalah ini tidak hanya satu orang, tapi semua pihak yang terkait itu harus kita dengarkan pendapatnya, kita dengarkan apa yang menjadi usulannya dan bagaimana menghadapi masalah ini. Jadi menurut Ibu Atul nih, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Ibu? Yang menjadi tantangan yang utama itu bagaimana kita mengkomunikasikan dengan sekitar. Ya. Tidak langsung ya Ibu ya, Bu Ayu juga tahu bagaimana proses yang kita hadapi. Jadi seperti rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, Ibu dan Bapak guru juga reaksinya juga bermacam-macam ya, dan itu sangat wajar, dan pro kontra itu juga manusiawi sekali, dan itu memang menurut saya justru bagus, karena itu akan menimbulkan berbagai macam solusi, berbagai macam alternatif. Jadi kita memang harus memikirkan alternatif yang beberapa planning ya istilahnya. Jika kejadiannya A, nanti kita seperti ini. Kemudian ketika itu menimbulkan masalah, kita juga punya alternatif solusi lain. Intinya bagian yang paling sulit adalah bagaimana kita menyepakati semua itu. Yang kita lakukan adalah semata-mata untuk melindungi kepentingan anak didik kita, melindungi hak-haknya dia. Tidak akan mudah, Ibu Ayu juga sependapat mungkin ya, karena kita harus melayani anak didik kita yang terpisah jauh dengan kita, dan kasus ini pasti juga akan menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi Bapak dan Ibu guru. Tetapi karena komitmen bersama kita melayani demi kepentingan anak didik kita tadi, ketika kita sudah satu komitmen, satu visi, dengan pemahaman yang sama, maka setiap masalah itu akan ada solusi bersama. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau aturan ya Bu, atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin juga Ibu memiliki bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau masalah itu mungkin tergantung situasinya Bu ya. Menurut saya ketika suatu masalah itu kan ketika kita mengambil kebijakan itu akan sangat luas, akan sangat lebar. Tidak kebijakan A ya lurus A gitu, pasti akan ada berbagai masalah lagi yang mengikuti atau mengiringi. Artinya kalaunya target kita harus ada. Target itu artinya kita sesuaikan ya. Artinya gini, dilema ini jangan sampai berlarut-larut. Nah, memang kita harus segera ada keputusan. Memang kita harus segera mengambil sebuah kebijakan. Tetapi semua itu tidak serta-merta membuat kita
mengambil kebijakan buru-buru. Ya, semuanya tetap harus dikomunikasikan. Regulasi apa sih yang mungkin terkait, pihak mana yang terkait, itu semuanya harus kita libatkan. Jadi menurut saya Bu Ayu, target itu harus, karena yang namanya dilema ya, namanya masalah itu tidak boleh berlarut-larut. Tetapi itu bukan alasan kita mengambil kebijakan dengan buru-buru. Tetap langkah-langkah tadi ya, kita timbang lagi nilai-nilai apa sih yang ada dalam dilema ini, terus kita juga mengambil keputusan, kita mau ngambil tindakan berdasarkan rasa apa, apakah kita ngikutin peraturan yang berlaku ataupun pertimbangan yang lain. Kita juga melibatkan orang-orang yang terlibat, kan. Kita juga mungkin perlu mengkaji bagaimana pendapat masyarakat umum ketika, oh kalau kita mengambil keputusan ini, bagaimana sih reaksi dari orang luar di sekitar sekolah kita. Dan setelah keputusan itu diambil pun tetap harus dikaji ulang, karena tidak menutup kemungkinan akan ada sesuatu yang baru itu muncul. Oke. Di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Iya. Hal yang mempermudah tentu di sini semua warga sekolah ini saya menilai sangat kooperatif. Artinya apa? Berbeda pendapat di awal, ya, punya argumen-argumen yang berbeda di awal, pro kontra di awal itu selalu muncul. Ibu Ayu juga sudah sangat memahami situasi itu. Tetapi setelah duduk bersama, kita dengarkan sama-sama, kita menimbang mana kebijakan yang paling baik, yang paling memberikan manfaat untuk semua. Semuanya itu bisa pelan-pelan ditiadakan perbedaan-perbedaan itu, karena memang kita harus sampai pada sebuah kesepakatan bersama mana tindakan yang harus kita ambil. Walaupun di sini kan katakan tadi Bu Ayu menanyakan, saya sebagai pimpinan memang pengambil kebijakan ya. Tetapi karena kebijakan yang saya ambil itu tidak hanya melibatkan saya, tetapi melibatkan juga semua Bapak Ibu dan Ibu guru, maka mereka pun harus tahu kebijakan yang saya ambil ini seperti apa dan apa yang harus mereka lakukan dengan kebijakan yang saya ambil. Jadi komunikasi yang benar-benar efektif, komunikasi yang terang ya, maksudnya jelas, itu menjadi faktor yang membantu saya, Bu. Dan alhamdulillah di sini juga kita menyadari artinya satu tujuan, satu visi, tidak ada ego pribadi yang muncul ketika kita sudah berbicara tentang kepentingan sekolah. Pertanyaan terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya. Kalau pelajaran yang bisa saya ambil secara pribadi ya Bu dalam mengambil sebuah kebijakan dilema etika itu, yang jelas kita harus positive thinking, positif dengan semua keadaan. Terkadang kita berpikir kenapa seperti itu. Andaikan seandainya saya tidak mengambil keputusan seperti itu. Terkadang kita berpikir, mempertanyakan kenapa orang lain tidak berpikir seperti kita. Nah, itu yang terkadang Bu membuat situasi tidak nyaman ya. Artinya saya belajar setiap pemikiran orang apapun itu punya hak untuk didengarkan, punya hak untuk disampaikan. Kenapa? Karena itu akan memperkaya kebijakan kita tadi. Mungkin kalau saya sendiri memikirkan, itu tentu akan berbeda hasilnya ketika saya mendiskusikan dengan rekan sejawat, dengan Bapak Ibu guru yang lain. Walaupun nanti di endingnya tetap keputusan saya harus mengambil kebijakan tegas, tetapi mendengarkan itu jauh lebih memberikan kita energi ya. Artinya kadang saya punya kebijakan A, ternyata ada Bapak dan Ibu guru yang punya kebijakan B yang
memang berlawanan ya, berlawanan dengan Iya. kebijakan saya. Dan itu pengalaman yang saya ambil, ternyata yang kita pandang bertentangan itu tidak selamanya kok bertentangan mutlak gitu ya. Setelah kita gali, setelah kita diskusikan, ternyata akan bertemu pada suatu titik yang sama. Jadi intinya positive thinking dengan apapun yang disampaikan orang lain. Oke. Ya, terima kasih Bu Atul ya atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Jadi Ibu, kalau begitu saya mohon izin pamit dulu. Semoga lancar semua pekerjaan Ibu hari ini. Sama-sama Ibu Ayu, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan tugas-tugasnya juga bisa diselesaikan tepat waktu ya. Dan semangat terus, masih mungkin perjalanan agak lumayan panjang untuk tugasnya ya Bu Ayu ya. Tetap semangat, insya Allah akan ada berkah nanti di ujung perjalanan dia. Terima kasih Bu Ayu. Makasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Maaf nggih Pak mengganggu waktu pian. Nggih, perkenalkan dulu nama saya Wahyuwati, CGP Angkatan 6 Kabupaten Tanah Laut. Kebetulan saya ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di mana dalam tugas ini saya melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silahkan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar ya. Sama Pak. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi Kepala UPTD SDN Gunung Melati 1, adakah suatu masalah yang dihadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bapak menceritakan kepada saya? Ya, baiklah, sebagai pembelajaran untuk kita semua, tentunya permasalahan itu pasti akan ditemui di mana saja. Permasalahan yang saya anggap bisa diceritakan di sini ketika saya ingin menciptakan suasana merdeka belajar kepada anak-anak, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana kita harus menciptakan merdeka belajar kepada anak-anak kita. Kadang ada dilema yang ditemui ketika kita menerapkan itu. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil kalau ada dilema biasanya Pak? Ya, yang biasanya sebelum saya mengambil keputusan, yang paling utama saya harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, lalu setelah berkolaborasi menemukan sebuah pemecahan misalnya, lalu menyamakan persepsi kepada semuanya, mungkin seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya Pak lah, jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari itu ada dua jenis, yaitu ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan dilema rujukan moral? Apakah itu dilema etika atau rujukan moral maksudnya Pak? Untuk menentukan dalam mengidentifikasi antara itu rujukan moral atau dilema etika, yang paling utama kita harus mindfulness dulu ya, berarti ya, harus jangan seketika mengambil keputusan dalam menentukan sesuatu. Jadi harus benar-benar dicari indikasi-indikasinya apakah masuk kemana, mungkin seperti itu. Oh iya Pak. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Paling utama sebelum mengambil keputusan kita harus menentukan yaitu 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengujian tadi. Jadi di sini adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, selama ini saya selalu membuat catatan kecil setiap sebelum melakukan keputusan, yaitu tentunya dalam masalah problematika ya yang dianggap Jadi ada 9 langkah yang saya buat catatan kecil, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu tadi, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi itu tadi, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, lalu investigasi opsi trilema, lalu membuat keputusan. Nah, setelah membuat keputusan tadi ditentukan, lalu direfleksikan kembali. Ada nggak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Yang paling utama yaitu melakukan coaching, itu paling efektif. Melalui coaching itu sangat efektif dalam pemecahan problematika, itu yang menurut saya alami. Adakah menurut Bapak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang paling agak berat menurut saya itu ya ketika menyamakan persepsi dari hasil pemecahan masalah tadi. Biasanya ada pro dan kontra ya Pak ya kalau hasilnya itu. Jadi menyamakan persepsi itu yang mungkin agak menantang, tapi itulah kita dalam kehidupan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya itu apakah Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau juga mungkin Bapak memiliki bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, sebenarnya bukan jadwal ya, tapi ketika menentukan keputusan saya berusaha tidak langsung di tempat, tapi saya membuat catatan kecil tadi yang tadi bahwa ketika ada permasalahan, catatan kecil tadi sebagai mungkin ibaratnya lembar checklist lah. Jadi supaya benar-benar keputusan berdasarkan yang terbaik untuk semua. Bukan terbaik untuk individu ya Pak ya, untuk semua golongan. Mudah-mudahan berusaha ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang faktor yang mempermudah. Yang faktor yang mempermudah sebenarnya bisa kita sendiri yang menciptakan. Kita ciptakan suasana di mana lingkungan yang terlibat pada kita, misalnya saya kan di sini di sekolah. Jadi lingkungan yang di sekolah sebisa mungkin saya ciptakan, misalnya guru supaya selalu terbuka kepada saya, siswa begitu juga siswa diciptakan suasana mereka supaya terbuka. Jadi ciptakan rasa nyaman tadi melalui Merdeka Belajar itu memang sangat pas itu. Intinya keterbukaan Pak lah. Jadi kita ciptakan suasana yang keterbukaan tadi. Jadi ketika mereka ada masalah, otomatis kan kalau terbuka mereka akan menceritakan ada permasalahan apa, misalnya seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang sangat melekat, bukan sangat melekat sih sebenarnya ya.
yang menurut saya yang paling utama yaitu bagaimana tata kelola kita terhadap diri kita tentang kepada emosional kita. Nah, kita berusaha mengelola emosional kita. Kadang yang mempengaruhi baik atau tidaknya keputusan kita itu adalah emosional kita. Di mana kita mampu mengelola emosional kita, niscaya keputusan akan yang terbaik. Seperti itu biasanya. Jadi usahakan. Jadi pembelajaran yang saya dapat yaitu bagaimana saya harus terus belajar mengelola emosional kita. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan kesediaan Bapak dalam menjadi narasumber wawancara hari ini. Kebetulan nih saya ada jadwal di sekolah Pak lah. Ya, kalau begitu ulun mohon izin pamit dulu. Semoga pekerjaan Bapak hari ini lancar ya Pak ya. Terima kasih banyak. Saya juga sangat merasa bangga ditemui para guru hebat, calon guru penggerak yang sangat luar biasa. Terus semangat demi memerdekakan siswa-siswa. Mohon doanya Pak lah, semoga kami sampai akhir kayak gitu dah. Insya Allah hebat. Mohon pamit nih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.